Apa yang terjadi ketika kamu hancur lebur? Ya kita berhutang lagi Pak. Orang tua pekerjaannya apa? Saya orang tua potong ikan Pak di pasar. Potong ikan di Ya. pasar. Andilin, bukti nyata dari perjuangan di dunia finansial mengubah kehancuran menjadi pelajaran termahal. Saya tidur aja sama motor Pak, bisa kalau di rumah gitu. Saya tidur di bawah motor karena kalau ruang nggak ada kamar Pak. Udah nggak cukup, kan nambah saudara Pak. Karena awalnya saya lamar kerja itu 13 perusahaan. 13 perusahaan. Iya, dan tidak ada yang terima saya. Jadi kita gagal sendiri. Nah, kita sukses juga harus berusaha sendiri, Pak. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome to Level Up Success Before 30. Iya, thank you, Pak. Manusia ini gede. Salam dong. Salam dong. Iya. Sebelumnya udah kenal Success Before 30? Saya sudah nonton lama, Pak. Wah, ini akhirnya saya seneng banget ada seorang manusia yang video kami berdampak sama hidup beliau. Saya mau korek-korek dikit. Welcome ya. Iya, Pak. And congratulations for your success sekarang ya. Iya, thank you. Oke, ceritakan dulu backgroundmu ini siapa, asal kota mana. Oh iya, jadi gini teman-teman. Jadi saya dari Singkawang. Oke. Saya merantau ke Jakarta, kuliah sebenarnya. Ya. Jadi dulu 2010, 2011. Orang tua pekerjaannya apa? Saya orang tua potong ikan Pak di pasar. Potong ikan di Ya. pasar. Sampai sekarang masih kok. Sampai sekarang masih? Iya teman-teman yang di Singkawang bisa pergi cari papa saya. Oh gitu? Iya. Waduh, itu penghasilannya harian ya berarti ya? Iya harian. Waduh, jadi bayarin berapa saudara? Saya berenam Pak. Berarti kalau bayarin uang sekolah itu setengah mati ya? Ya Berarti? dibantu Koko Cici juga lah. Oh gitu? Ya karena Koko Cici itu beda usianya jauh, mereka sudah kerja, itu bisa bantu rumah sih. Seperti itu? Ya. Terus akhirnya bisa merantau ke Jakarta dibiayain siapa? Dari mama. Mama? Ya mama jual emas ingat saya. Jadi buat saya masuk. Oh, tabungan emasnya itu dijual untuk Ya, kamu kuliah? bayar kuliah gitu. Luar biasa. Oke, terus sampai di Jakarta tahun berapa? 2011 Pak. Saya mulai 2011. masuk kuliah di Oke. Jakarta Barat kampusnya. Ya. Ya lulusnya 2015. 2015. Nah, terus kenal Success Before 30 tahun berapa? Saya kenal Success Before 30 itu sebenarnya dari saya kuliah sih Pak. Jadi dari awal-awal lah. Awal-awal ya? Ya saya nonton channelnya tuh karena menurut saya memang butuh Success Before 30. Karena emang udah saya tanamkan sih di otak gitu. Iya, iya. Jadi ketika saya lulus saya harus bisa praktekin gitu loh. Oke. Tapi ternyata tidak semudah itu Pak. Nggak semudah itu. Tapi akhirnya sukses beneran. Nah, ini yang mau kita korek gitu. Terus apa pekerjaan kamu selama kamu masih di ngekos itu ceritanya? Ya jadi 2015 teman-teman saya itu lulus, kemudian saya pekerjaan pertama itu agen asuransi Pak. Kenapa saya masuk ke insurance? Karena awalnya saya lamar kerja itu 13 perusahaan. 13 perusahaan? Iya, dan tidak ada yang terima saya. Oh serius? Iya, karena gajinya ketinggian atau saya gimana? minta gaji yang tinggi, IPK saya pas-pasan. Dan saya menjelaskan ke HRD-nya bahwa sebenarnya saya ini kerja di sini ya saya mengabdi di sini gitu loh. So saya pasti all out. Jadi kalau misalnya kalian kasih upah yang sangat minimum begitu, saya gimana hidup Pak gitu. Boro-boro Success Before 30, lu hidup aja kayaknya impossible gitu. Iya. Makanya tidak keterima. Nah datanglah satu kawan baik saya, dia jadi leader saya di asuransi. Iya. Dia ajakin, lu mau nggak bisnis tanpa modal? Modalnya cuma AJI kan, ujian nih, Iya. 200 ribuan lah, 225.000 kalau nggak salah. Saya bilang boleh nih jual apa? Nah jual sesuatu yang tak terlihat katanya, tapi yang mana manusia semua butuh. Oh. Nah disitulah saya masuk, saya ujian, saya coba mulai jualan asuransi Pak. Nah di awal seperti itu. Oke. Nah, terus apa yang Anda dapatkan dari asuransi tersebut? Kalau asuransi adalah hal yang paling saya syukuri sih Pak. Jadi kalau misalkan di dunia asuransi itu kita diajarin bagaimana cara ngomong, kemudian kita prospecting, kita jualan hal yang tidak terlihat pakai konsep Pak. Betul. Jadi bukan datang cerita tentang sakit, cerita tentang legacy dan segala jangan gitu. Tapi kita harus menceritakan bagaimana konsep ini supaya orang-orang bisa paham gitu. Apakah kamu jual, polis, atau merekrut anak muda? Saya awalnya sebagai sales Pak, supaya ada penghasilan dulu. Oh, supaya dapat penghasilan. Kalau naik ke certain level kan kita bisa mulai rekrut ya, bikin tim segala macam, Iya. dan seterusnya gitu. Nah, terus kan income susah waktu itu. Iya. Income susah. Jadi gimana Anda hidup di Jakarta dengan kerja tadi ditolak? Iya. Terus Anda kan harus apa sih? Jualan kah? Jual jasa kah? Supaya nyambung kan di kos hidupnya. Iya.
Nah itu apa yang kamu lakukan? Karena di insurance nggak langsung closing policy dong? Nggak, itu kalau closing pun masuk preminya kalau bulanan, Mbak. Iya. Itu kan sangat kecil sekali komisinya gitu Betul. loh. Kecuali closing tahunan kan. Iya. Nah, untuk menutupi semua ongkos itu, pertama saya ada hutang di kos juga, Pak. Hutang? Wah, berarti cerita hutang emak-emak kos itu biasa ya? Jadi saya utang lah gitu. Karena saya tinggal di situ udah lama. Iya. Ya kan? Kayak kasihan lah. Jadi saya baru mulai, saya baru merintis, boleh nggak sih saya utang gitu. Iya, betul. Nah, kemudian itu 1.100.000 kalau saya nggak salah ingat per bulan waktu itu. Kosnya 1,1. Ya. Nah, kemudian setelah kita di asuransi, itu kan waktu masih banyak, Pak. Betul. Prospecting misal sehari lu 2 sampai 3 orang misalnya. Iya. Sisa waktu itu lu bisa jualan online, lu bisa bikin selai, lu bisa thrifting baju bekas, lu bisa jual apa aja dah, Pak. Jual sepatu bekas, jual apa aja saya Palu gada ya? Iya, jadi saya pergi cari gitu loh. Apa sih yang bisa kita jualin ke Tanah Abang lah segala macam gitu. Nah, untuk menutupi semua ongkos itu yang utang-utang terus kan tidak baik ya. Jadi sebisa mungkin saya nggak utang gitu. Sampai very good. Setelah 2 tahun, 1,5 tahun lah udah better sedikit gitu. Gitu loh waktu itu kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi akhirnya pernah sempat hutang ibu kos juga? Iya. Berapa bulan? Saya hutang 1,5 tahun ada, Pak. Astaga. Ya. Tapi masih dikasih tinggal, nggak diusir? Enggak, karena itu udah lama, Pak. Udah dari zaman dulu, itu saya tinggal di situ gitu loh. Nah, jadi saya minta kayak toleransi lah. Jadi bapak kosnya juga baik banget sih. Makanya saya merasa kayak banyak yang support juga gitu loh. Saya tidak merasa saya tidak punya privilege sih. Ya, kita hanya kekurangan uang, Pak, bukan manusianya gitu. Jadi bukan resources dari humannya. Tapi kita yang kurang tuh hanyalah uangnya. Berarti ini the real perintis ini ya ceritanya. Ya begitulah, Pak. Mungkin video perintis saya ngomong cocok, Pak. Cocok ya. Memang asik, Pak. Asik ya. Tapi menyedihkan. Menyedihkan. Loh, tapi kita nggak lagi jual kesedihan. Tapi kita jual realita kan. Iya. Dan saya percaya realita seperti ini tuh dihadapi jutaan orang Gen Z di Indonesia saat ini. Bahkan milenial kayaknya juga masih banyak sih, Pak. Masih banyak ya. Iya. Ya, kayaknya orang tua juga masih banyak juga. Jadi gimana akhirnya? Ceritanya lanjutkan dong sampai di. Jadi setelah saya jualan 2017, 2016 saya mulai masuk ke saham. Jadi saham waktu itu namanya masih. Kenapa kok shifting ke saham? Di insurance agent sudah nggak menghasilkan atau gimana? Bukan, karena waktu itu saya melihat orang-orang paling kaya di dunia, Pak, dari top 100 itu, banyak kan ada masuk ke dalam dunia money market. Iya. Paper asset, money market gitu kan. Jadi di asuransi kan kita dapat pendidikan paper asset juga nih. Betul. Nah, otomatis saya lihat bagaimana cara mereka multiplikasi penghasilannya dia. Ketika kamu punya penghasilan, kamu belikan aset ini harus bisa multiply you punya duit. Jadi meleverage you punya kekayaan, Pak. Iya. Nah, cara di mana? Pasar modal. Di sudah tempat modal berkumpul. Makanya kita hanya berpikir kalau saya bisa rampok 1% aja dari pasar modal, saya udah triliuner, Pak. Gitu. Jadi berangkat dari pemikiran itu, saya masuk ke saham. Saham saya belajar, tapi saham itu saya tidak semulus itu, Pak. Jadi saya waktu itu buka akun aja pinjam duit. Waktu itu kan belum jadi, masih Daewoo namanya. Belum Mirai ya. Iya. Nah, itu 10 juta, Pak, untuk buka akun. Jadi saya 5 juta pinjam sama mama saya. Oh, pinjam lagi ya? Iya. Oke. Baru buka, terus saya kalah semua, Pak. Ya, saya beli saham hancur, belajar sama orang-orang. Waktu Anda rugi itu, nggak ngerti ilmunya itu, ngomong nggak sama mama? Ma, saya nggak bisa balikin uang ini. Ya, saya nggak berani ngomong, Pak. Tapi mama ada nagih nggak? Mama nggak pernah nagih. Oh iya. Itu orang tua saya paling support, Pak. Paling maksimum supporternya saya lah. Oke. Bukan pakai uang, Pak, kadang-kala ya. Bukan dalam jumlah uang besar gitu, bukan. Tapi memberikan kebebasan, kamu boleh mengeksplor apapun. Untuk berbisnis. Jadi dianggap kayak biaya kuliah lah. Iya, tapi jangan kriminal gitu loh. Itu pesan mama saya. Jangan kriminal. Iya. Pernah minta uang sama papa nggak? Saya nggak pernah. Saya nggak berani, Pak. Oh, kenapa? Karena itu akan sangat memalukan bagi saya. Sama yang kedua, kalau papa saya itu mungkin tipikal orangnya maksa. Jadi kalau kita minta, jangan-jangan dia itu ngutang sama orang lain kasih ke kita gitu. Saya nggak mau. Saya tipikal orangnya, saya lumayan tahu lah gitu. Oh gitu. Jadi tidak bisa ngomong tidak untuk anaknya gitu. Jadi sebaiknya saya nggak melangkah untuk minjam. Saya nggak mau. Gitu. Nah, jadi kalau mau minjam, mending kita deal-dealan sama bos-bos di luar aja gitu. Iya, saya pasang badan kan. Ayo aja gitu, nekat sekalian. Jadi saya nggak mau lah balik ke rumah minjam merengek-rengek. Nggak mau, Pak. Itu pantang banget. Kalau saya sampai gagal pulang, bawa diri oke. Pulang udah, lu gagal gitu ya.
Tapi jangan sampai membawa kegagalan ini tuh sampai menarik yang lain gitu. Saya nggak mau. Jadi kita gagal sendiri. Nah kita sukses juga harus berusaha sendiri, Pak. Nah kalau mama ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah berarti tangga. murni dapat uang dari papa. Ya. Ada uang dibelikan emas untuk tabung. Ya, udah begitu tok gitu. Sesimpel, tabungan di bank nggak ada ya? Nggak ada lah Pak. Okay. Kita orang super duper biasa. Saya tidur aja sama motor Pak. Biasa kalau di rumah gitu. Saya tidur di bawah motor karena kalau ruang nggak ada kamar Pak. Udah nggak cukup. Kan 6 bersaudara Pak. 6-6-nya? Ya saya yang tidur di ruang tamu. Jadi motor kan masukin ke ruang tamu Pak. Saya tidur di bawahnya gitu. Pasang kelambu selesai. Jadi itu tempat tidur saya gitu. Saya nggak ada kamar. Nah itu. Nah ini tolong ya guys, kalian harus perhatikan ya. Nggak semua orang Chinese itu kaya seperti yang dikatakan di internet gitu loh. Ini saya hadirkan keturunan Tionghoa asli orang Singkawang. Ternyata hidupnya itu juga nggak jauh beda sama kamu gitu loh. Bahkan kamu lebih baik, kamu masih punya atap ranjang pun masih ada, mungkin kasur, mungkin bed tiker ini pun di atas motor. Apa? Dia bawa motor? Saya di bawah motor, itu motor kan di samping saya tuh. Kenapa harus di samping motor sih? Ya karena udah nggak ada tempat Pak, lu mau tidur di mana gitu loh. Itu garasi rumah gitu? Ruang tamu, kan masukin ke ruang tamu motornya. Ya. Nah. Dengar baik-baik ya, hidupmu masih lebih baik ya, itu dengarkan kamu. Ini ada staf saya di sini ya, beberapa ya. Jadi ini denger ini kisah ini. Itu usia berapa itu? Saya dari kecil Pak. Kayak sampai gitu? SMA sampai tamat ya. Kayak gitu? Iya. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang sengsara sih Pak. Ya karena udah terbiasa ya, kan? karena bagi saya itu ya selagi saya bisa tidur ya sudah gitu loh. Kalian yang di Pulau Jawa ya, kalian itu bersyukur banget ya. Jawa itu udah bagus banget gitu. Rupanya ada saudara kita di luar Jawa itu. Dan saya tahu persis, karena istri saya orang Kalimantan. Itu memang biasa. Jadi saya itu pernah ada satu cerita lucu tau nggak? Iya. Di sini di Jawa dia bilang, kayak nggak pernah mau cari air PDAM itu susah. Itu diceritakan sambil nangis-nangis karena dia orang dari Jawa. Iya. Ketika saya ngomong sama istri saya ngomong, apanya yang susah? Kita di Kalimantan nampung air hujan. Iya. Betul kayak itu? Iya. Nah ini guys, tolong kalian dengerin ya. Air hujan ditampung untuk mandi atau untuk apa sih? Untuk mandi karena dimasak untuk makan Pak, untuk minum. Nah tuh dengar. Iya. Jadi kalian itu jangan mengeluh, jangan komplain. Gua nggak suka. Terus ada satu lagi Pak. Apa itu? Kalau masa kecil saya, listrik itu pasti giliran padam Pak. Udah pasti. Jadi setiap minggu bisa ada 2 kali. Jadi setiap malam kita bisa main kunang-kunang gitu. jadi sebenarnya hikmahnya itu adalah every moment yang terjadi sama kehidupan kita. Sebenarnya ada cara untuk enjoy-nya Pak. Jelas. Makanya kalau yang ngomong perintis itu asik, saya sebenarnya setuju. In the context video itu saya setuju tentang yang anak kecil itu kan. Iya. Nah tapi mesti lihat siapa yang ngomong. Gitu. Nah maka saya bercanda sama teman-teman, saya bilang ini kalau yang gue ngomong sih sebenarnya cocok ya. Ya iya dong. By the way itu Chris Bastian sama Ryu itu teman saya kok. Iya. Jadi kalau dia ngomong Ryu, bapaknya Chris itu nggak cocok gitu. Dia ngerintisnya nggak pakai kunang-kunang gitu kan. Oke, it's okay. Tapi saya mau poin yang saya mau sampaikan bahwa seorang Andi ini, dia ini benar-benar starting dari nol. Ini yang saya salut, dan dia merantau ke Jakarta. Dan pantang pulang sebelum sukses. Sebelum 30 tahun. Iya, harus. Kenapa harus sebelum 30? Karena bagi saya hidup itu sia-sia Pak. Lu sebagai cowok usia 30 masih belum jadi apa-apa. Maka saya pernah ngomong di podcast yang sebelumnya. Saya takutnya ini jadi toxic positivity Pak. Kalau buat saya pribadi, saya sangat willing untuk melakukannya. Tapi ketika saya sering baca di threads, di X gitu ya, bagi sebagian orang mungkin ini kayak toxic, maksa, hidup itu harus enjoy segala macam. Bagi saya tidak. Karena kita berlomba dengan waktu Pak. Waktunya siapa? Karena papa mama saya kan semakin bertambah usia tuh. Saya pengen kasih lihat gitu loh. Lu punya ada anak nih satu yang suksesnya dahsyat gitu loh. Tapi usia sebelum 30. Kenapa? Karena saya gap dengan papa mama tuh jauh banget usianya. Sekarang usia berapa papa? Papa 71. Nah, udah cukup berumur ya. Iya. Nah, bagaimana saya bisa punya ide bikin golden wedding segala macam, 50 tahun married kan, papa mama. Kapan golden wedding rencananya? Tahun ini, Pak. Udah lewat. Bulan Mei kemarin. Tapi ini pernikahan ke-50. Iya. Foto nikahnya mereka masih ada nggak? Masih. Itu penting gitu. Itu penting ya, luar biasa. Jadi you mau celebrate 50 tahun, kasih surprise ya? Iya. Udah kok tahun ini bulan Mei kemarin. Salam untuk papa mama ya. Thank you loh Pak. Itu luar biasa. Dan
Oke, by the way, akhirnya setelah dari saham tadi, terus gimana? Saya saham belajar sama orang yang salah, saya hancur lebur segala macam. Apa yang terjadi ketika kamu hancur lebur? Ya saya akan terus. Kan nggak bisa makan tuh, uang habis tuh. Ya kita berhutang lagi Pak. Kita cari Cara uang hutangnya gimana? Pinjol atau apa? Cari uang lebih banyak lagi. Enggak sih, saya sempat minjam uang sama pacar saya juga dulu. Oh, mantan ya? Enggak, pacar saya dari istri Pak. Oi keren. Ya itu ikut komitmen. ikut saya dari nggak ada apa-apa lah. Dihujat terus lah. Jadi istri saya dulu pas pacaran juga dihujat sama sekeliling dia terus. Oh gitu. Ya karena pacaran sama orang miskin Pak. Oh iya I see. Ya, yang lain kan cowok-cowok datang jemput cewek pakai mobil ya. Iya. Mobil bapaknya gitu Betul. maksud saya. Ya. Nah kalau saya datang pakai motor Pak, motornya bekas. Ya, motor saya beli 5,5 juta itu motor jelek lah gitu. Nah jadi waktu itu pacar saya sudah lumayan bagus karirnya, udah bisnis kan jual tas online tuh, saya ikut juga. Nah hasilnya juga lumayan, jadi kita ada tender segala macam untuk bertahan hidup. Nah dari situlah saya kepikir Pak, men-trigger, saya pengen cari instrumen yang bisa kaya cepat. Apa ya? Jadi Ini kayaknya anak muda semua berpikirnya gitu ya. Kalau saya iya. Iya kan? Nah dari 2017 Januari aku mulai cari apa sih instrumennya. Kebetulan ada pemain-pemain money game. Money game kan dekat dengan dunia itu ya. Bitcoin lah, ETH lah. Betul. Nah, jadi pacar saya dulu si istri saya ini, dia kasih tahu, lu coba pelajarin deh namanya Bitcoin. Karena lagi heboh nih, ada yang main sampai kaya banget, main di money game ya kan, tapi payoutnya Bitcoin segala macam lah. Oh. Terus waktu itu gue mikir ini instrumen apa ya, coba cari tahu deh gitu. Nah dari 2017. Iya Januari. Itu Bitcoin masih 15 juta Pak. Iya, Nah, saya tahu jadi itu. saya cari tahu, saya nggak berani beli sama sekali. Karena saya takut. Itu digital asset, tidak berbentuk, tidak punya fundamental waktu itu menurut saya. Iya. Sepanjang tahun 12 bulan saya kepo Pak. Ini apa sih, ini alien apa sih? Kok bisa naik 15 jadi 66 juta, turun balik ke 32 juta, naik lagi 80 juta. Apa ini gitu? Nah, saya cari volatilitasnya tinggi banget. Iya, saya cari tahu sampailah Desember 2017, satu biji 300 juta, Pak. Oh, 2017 Desember. Jadi dalam 12 bulan, instrumen ini kali 20, Pak. Oh iya. Wah, itu nggak terjadi di saham ya? Nggak. Saya langsung otak saya mikir, ini yang saya cari. Langsung saya beli Pak, langsung hancur lagi saya. Karena 2018 Pak. Sorry, you beli di harga berapa? 300 juta. Iya. Dan itu tabungan merit lah sebenarnya. Beli berapa duit? Aku waktu itu Rupiah? beli 300 juta total Pak, 330. Loh enggak, pertanyaan saya, uang berapa kamu beli di Bitcoin di harga 300 juta itu? Ya 300 jutaan. Dapat Pak. dari mana duit 300 juta? Oh, hasil Kumpulin jual asuransi. Semua Pak. Selai lah, apalah, apa aja bikin. Pokoknya you jual everything lah ya. ya. Tender lah, online shop lah, semua saya kerjain. Oh, duit 300 juta habis. Wah, astaga. ya, jadi semua yang kita punya, saya sama istri ya habis gitu. Jadi waktu jatuh ke berapa itu Bitcoin? jatuh balik nyangkut lah istilahnya, nyangkut. Balik ke 50 juta Pak. Wah, terus kamu minus butuh duit. Minus hampir 80% lah. Terus kamu waktu butuh duit kamu jual dikit-dikit gitu. Enggak, jangan dijual. Jadi saya waktu itu kepala batu. Saya nggak jual, saya pelajarin terus, saya cari seminar-seminar gratis. Saya penasaran Pak, ini barang kan nggak pernah punya value dulu. Tapi ketika dia hancur pun tidak balik ke harga all time high-nya yang dulu. Oh. Berarti ini ada something Pak. Karena dulu sebelum 2017 itu, era 2013, itu kan historical datanya $1.000 Pak. Yang waktu itu sekitar 12 sampai 13 juta. Ini udah hancur, orang udah pada fear, itu masih berhenti di 50 juta Pak. Berarti ini ada something. Berarti kalau kamu tarik itu pakai technical, itu kan higher high, higher low ya. 13 juta, 50 juta. Tapi orang udah anggap ini drop nih. Gimana kalau next cycle-nya 550 juta? Itu 2017. Iya, akhir tahun. Itu sebelum halving ya? Itu sudah halving Pak yang 2017. Oh, 2017 sudah halving. 2018 Desember itu yang jatuh ke 50 juta. Kemudian 2019 sempat kepancing, Bitcoin sempat rally sedikit, sampai 188 juta, jatuh lagi. Saya nggak mau jual Pak. Waktu 188 kamu nggak mau jual? Nggak mau, saya beli kamu terus. Tahan terus? Saya beli terus. Nah terus kamu hari-hari hidup dari mana? Tetap jual asuransi? Iya, semua saya kerjain Pak. Ada jadi calok ke tambang batu lah, apa, semua saya kerjain. Semakin berkembang lah. Jadi networkingnya growth terus Pak. Saya kadang ada event malah. Pergi event, terus kadang istri saya
pergi jadi angpau girl, jadi mermaid, jadi apa itu semua kita collecting money tuh from every job gitu loh. Oke. Ikut IO, ikut WO gitu. Oh, sebegitunya ya. Saya jadi SPG. Berarti gini SPP ya, lah ini itu. yang disuka disalahpahami sama anak-anak muda sekarang ya. Ya, Mereka itu cuma berharap cepat kaya, beli koin apa yang nggak jelas, terus berharap itu naik, Ya. dan itu dari uang saku orang tuanya atau apa saya juga nggak tahu. Tapi yang berbeda sama Andi adalah Andi ini dia tuh kerja gitu loh. iya, Anda itu punya active income kan? iya, Nah active income inilah yang akhirnya kamu sisihkan sisihkan. untuk kamu beli Bitcoin gitu ya? Iya, terus-terusan Pak, sepanjang 1000 hari. Maka saya pernah bercanda juga, saya bilang kita Terus-terusan? Iya, Sekali nabung berapa itu? Wah, saya udah nggak tahu Pak. Pokoknya semua kalau misalkan Ada lebih uang dikit beli BTC? contoh ya, kita misal penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Betul. Nah, itu 7 juta masukin semua ke digital asset, Pak. Kita hidup dari 3 juta aja udah cukup. Bayar kos. Cukup nggak cukup 3 juta? Berdua? Ya, enggak, satu orang 3 juta lah. Oh satu orang 3 Iya. juta. Jadi kalau 3 juta itu bayar kos segala macam udah beres gitu. Karena hiburan kita cuma nonton bioskop, Pak. Iya, Waktu itu kan ada buy one get one. betul. Iya, hari Selasa, Pak. Hari Selasa. pakai salah satu bank. Iya, 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 iya. Kan? Iya. Nah itu hiburan saya. Jadi saya nggak ada healing, saya nggak ada main-main ke Bali segala macam nggak ada. Jadi teman-teman mungkin ada yang mulai cicil rumah, mulai KPR rumah, KKB mobil segala macam gitu kan. Iya. Waktu itu lumayan ada kena mental juga sih. Jadi saya melihat teman-teman yang kerja di kantoran, ke perusahaan-perusahaan besar ya, Big Four segala macam, hidupnya tuh sudah mulai sustainable, Pak. Oh saya masih hancur lebur begitu, saya pikir. Gitu kan. Dan saya apa aja saya kerjain, making money untuk cemplung ke digital asset. Otak saya tuh terus di kripto, Pak. Maka saya tuh sudah mulai dinilai ya, saya tuh sebenarnya toxic gitu loh. Kalau digital asset ini gagal, kamu mau jadi apa gitu? Ya, ya, ya. Ya, makanya saya bilang Tapi sebenarnya kamu trust waktu itu? bukan hanya trust, Pak, karena kita pergi cari tahu. Oke. Sebenarnya Pergi cari tahu. Nah Ya. ini penting. Ini dan sampai detik ini Ya. nggak banyak orang itu mau pergi cari tahu loh. nah itu dia. Pergi cari tahunya gratisan. Ah. Nah, oke, dalam artian gratisan itu is okay kalau you don't have money. Ya. Tapi saya mau tegur Anda hari ini yang usianya 40 ke atas. Pesan saya satu nih. Ini kisah seorang Andi ini istimewa. Ini saya mau korek lebih dalam nanti di part berikutnya ya. Oke, tapi yang penting hari ini kita ngobrol dulu sampai di sini, nanti kita mau korek lebih dalam. Thank you.